Salam untuk semuanya dan apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan welcome to webinar series by Synergy. Sebelumnya perkenalkan saya Vena yang akan menemani teman-teman semua selama sesi webinar ini berlangsung. Dan saya akan sekilas menginformasikan mengenai Synergy. Oke, jadi ini kebetulan kita akan untuk berikutnya kita akan menjelaskan beberapa untuk di webinar series yang berikutnya ya mengenai SEO, social media for healthcare, healthcare website dan juga yang lainnya. Dan sesi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai Google Ads. Dari Search Synergy sendiri kita ini digital marketing yang berada base-nya di Bali dan tim kami ada kebetulan ada yang hadir ada dari Margit sebagai itu saya nggak jelas itu project creator, terus ada Larissa sebagai itu nggak jelas ya Mas. Dan juga Larissa sebagai digital marketing spesialis dan juga saya di sini saya Vena salesnya juga. Dan juga ada Gesa sebagai pembicara pada malam hari ini dan juga ada Aziz juga termasuk sales kami. Dan tentunya seperti yang tadi yang pertanyaan dari Kak Kristianto, ini kebetulan memang ada beberapa yang dari luar karena mereka tim utama kami yang khusus untuk mengenai digital marketing spesialisnya. Jadi ketika teman-teman semua menjadi klien kami akan mengkreatkan satu grup WhatsApp yang dimana kami akan memandu dan juga akan memberikan report setiap minggu dan bulanan dan tentunya itu berasal dari tim spesialis kami seperti itu. Oke, pada sesi hari ini kita akan membahas mengenai dampak unik ya pada dari industri healthcare, terus juga step dan strategi untuk mendapatkan suatu leads dan kita juga akan membahas mengenai kombinasi strategi. Nah, tentunya sangat menarik banget ya. Ini poin-poin yang penting banget, basic namun sering terlupakan seperti itu ya. Dan pembicara malam hari ini adalah Gesa, community dan sales specialist. Dipersilahkan Gesa untuk menjelaskannya lebih detail lagi. Oke, makasih Kak Vena. Teman-teman, kalau suaraku jelas nggak? Sangat jelas, Kak. Oke, nice. Oke, teman-teman, makasih udah hadir di sini. Makasih Kak Vena udah ngasih kesempatan aku untuk menyampaikan ya. Ini teman-teman yang datang ke sini pasti nggak rugi deh. Aku jamin karena nanti bakal ada manfaat-manfaat atau tips-tips yang bisa nanti teman-teman aplikasikan, terutama untuk terkait digital marketing. Nah, sebelumnya nih aku mau nanya nih, karena bahasan malam ini kita tentang Google Ads. Nah, aku punya pertanyaan, kira-kira kenapa sih kita harus running Google Ads? Kenapa sih kita harus menjalankan effort Google Ads sebagai effort digital marketing kita? Teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya nggak? Oh, ini dari Kak Kristianto mau sampaikan nih. Bagaimana, Kak? Gimana, Pak? Kalau Google Ads itu kan, saya juga belum pernah pengalaman dengan pasang iklan di Google, tapi kan Google itu kan search engine terbesar ya. Dan kalau orang nyari klinik kan langsung di search engine Google ya, kebanyakan. Tapi saya nggak tahu kalau terkait Google Ads-nya kenapa, powerful-nya seperti apa, saya belum dapat insight-nya. Oh, nice. Makasih Kak Kristianto untuk pendapatnya dan ya, aku setuju banget. Tapi aku mau runut ini dari awal dulu deh. Zamannya kita dulu masih zaman marketing tidak ada internet. Dulu yang namanya klinik atau layanan atau mungkin usaha apapun, kita promosi itu caranya sangat-sangat tradisional banget ya teman-teman. Seperti mungkin lewat brosur, pamflet. Mungkin kalau misalkan kita punya dana dikit, kita masang iklan di radio atau di TV. Nah, atau di koran mungkin ya, radio, koran, atau TV. Nah, biasanya kan kalau untuk branding sebesar kita bisa masuk ke TV, itu biayanya sangat-sangat besar ya. Dan memang
yang bisa branding ke TV itu dia perusahaan-perusahaan sekelas mungkin Unilever atau perusahaan-perusahaan besar lah yang bisa masuk ke TV. Tapi kan kalau sekarang ya seperti kita ketahui zamannya beda banget. Kita sudah ada internet, masing-masing juga sekarang punya personal handphone sendiri. Jadi informasi dan lain-lain tentang apa yang ada di dunia itu kita bisa genggam di tangan kita ya, termasuk juga tentang dalam hal iklan. Nah ini sekarang kan di era digital pasien kita kaitkan dengan healthcare ya. Sekarang di era digital pasien biasanya langsung cari informasi itu serba pengen gampang, bener nggak? Jadi kalau misalkan aku bisa belanja, misalkan mau pesan makanan lewat handphone, tentunya kan orang-orang juga sudah terbiasa dengan hal yang mudah dan cepat. Termasuk juga kalau misalkan kita hubungkan dengan klinik, zaman sekarang itu orang-orang tuh pengen kita booking janji ketemuan, aku mau berobat atau aku mau klinik kecantikan, udah malas ngantri kan. Jadi mereka cari internet, pengen gimana caranya gue bisa booking lewat website atau lewat Google. Nah, kenapa harus ada Google Ads? Benar kata Kak Kristianto tadi, Google merupakan mesin pencarian terbesar yang ada sekarang. Dan makanya orang-orang itu berkompetisi melakukan effort digital marketing lewat Google Ads. Aku setuju banget. Nah, ini sebelum ke Google Ads ada paid search juga ya. Jadi ini menurut penelitian, jadi paid search adalah mesin pencarian mungkin yang selain Google ya. Jadi yang di tempat lain mungkin dari Bing atau dari Yahoo. Nah, ini menurut penelitian kalau paid search itu berkontribusi sebanyak 35% untuk menarik traffic ke website-website untuk khusus penyedia kesehatan. Nah, ini 35% itu juga udah termasuk oke kan, maksudnya udah lumayan gede loh. Berarti itu artinya sepertiga pengunjung yang datang ke website atau ke klinik, ke website kita itu drive-nya berasal dari paid search ini. Itu lebih dari 1/3 berarti. Nah, ini kalau Google Ads ya karena betul tadi ya dia merupakan mesin pencarian terbesar. Berarti dari Google Ads ini untuk presentasinya 50% itu menciptakan konversi bookings lebih dari organic traffic. Nah, untuk next. Nah, sekarang aku tanya, mungkin di teman-teman sendiri di sini ada nggak ya kira-kira pernah mencoba untuk effort running Google Ads? Kalau ada boleh kita ngobrol-ngobrol deh, kita sampaikan. Oke, thank you Kak. Ini bagaimana teman-teman yang lain kira-kira ada nggak nih yang pernah melakukan yang running Google Ads? Mungkin dari apakah dari yang hadir pada malam hari ini ada dari Kak Akmal, Kak Dewi, Kak Dinda, Kak Donald, Kak Hernayati, Kak Kristianto, Kak Popi. Ya, belum sih. Oh, dari Kak Popi belum. Ya. Oke, makasih ya teman-teman, nggak apa-apa. Nanti kita lanjut aja berarti. Nah ini yang tadi aku bicarakan contoh untuk Google Ads ya. Ini mesin pencarian Google. Diketik ini adalah emergency terdekat. Ini agak loading ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kalau misalkan teman-teman ngetik di sini, nanti akan muncul klinik yang paling atas di sini. Nanti diklik. Ya kira-kira gambarnya seperti itu ya. Nah, langsung masuk ke websitenya teman-teman. Baru deh kita bisa booking online. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, sekarang aku ada pertanyaan lagi. Kenapa sih Google Ads bisa membuat impact yang sangat drastis untuk potensi pasien ya, untuk pasien untuk bisa dapat perawatan gitu, seperti itu ya. Karena gini teman-teman, kenapa dia Google Ads bisa menyumbangkan impact yang sangat signifikan? Karena kan yang tadi juga kita bahas, kalau Google itu adalah mesin pencarian yang paling populer yang digunakan orang-orang pada zaman sekarang di internet gitu ya. Nah, ini merupakan potensi yang sangat besar menurutku karena
Kalau misalkan kita bisa engage iklan di Google Ads, otomatis apalagi kalau misalkan kita bisa paling atas ya di dalam urutan Google, ketika misalkan calon pasien itu mencari klinik terdekat dan klinik kita muncul paling atas, itu otomatis pasti keklik lebih duluan karena kan orang nggak bisa punya waktu gitu ya untuk ngeklik atau mengecek website-website yang ada di barisan bawah. Nah, fungsinya Google Ads seperti itu, teman-teman. Sangat-sangat penting. Nah, ini seperti contohnya ya, teman-teman. Misalkan ada yang orang mengklik klinik near me atau klinik dekat kita. Yang muncul adalah yang paling pertama Trisnanda Care Center. Nah, ciri-ciri yang menerapkan Google Ads, dia tandanya ada seperti ini, guys. Ada tanda bersponsor. Kalau bahasa Indonesia bersponsor ya. Ini in English. Jadi ada tanda seperti ini, tapi ini muncul paling atas. Dan by the way, Trisnanda Care Center ini adalah klien kita sudah dari 1,5 tahun yang lalu. Dan ketika kita mengecek klinik terdekat, Trisnanda ini muncul paling awal, paling besar. Ini klien kita ya, teman-teman. Nah, kita juga mengecek secara dari grafiknya dan apa yang membuat iklan kita menjadi efektif. Jadi dari sini kelihatan U itu kan berarti tadi ya klien kita Trisnanda Care Center. Jadi klinik ini muncul sebagai top advertiser di bulan kemarin sebanyak 27%. Dengan peningkatan sebelumnya 3%, meningkat 3% dari periode sebelumnya. Sekarang ada pertanyaan juga, apa sih yang membuat ads itu bisa efektif? Sama Mbak. Kita juga tahu ya teman-teman, kompetitor, kalau kita mikir gini, kalau misalkan kita menggunakan Google Ads, pasti kompetitor juga menggunakan cara yang sama dong gitu ya. Nah, apa yang membuat iklan kita menjadi efektif dan kita juga ya ketika membuat ads banyak juga yang klinik-klinik yang tampil yang muncul dan gimana caranya supaya klinik kita itu jadi pilihan utama. Itu yang mau aku sebutin, maksudnya adalah orang-orang juga kompetitor gitu, khususnya mereka juga running Google Ads dengan media yang sama, tapi gimana bisa kita itu menjadi pilihan utama bagi calon pasien. Nah, ini tips-tips dari kita ya. Yang pertama adalah pastikan kita harus paling atas. Karena ya tadi aku ceritain, kalau misalkan ada yang mencari klinik, kita dalam keadaan, contohnya gini deh, dalam keadaan emergency gitu ya, anak kita sakit, kita penduduk baru di daerah situ dan kita butuh informasi secepat-cepatnya untuk menangani anak kita ya, karena dia udah sakit. Nah, kemudian kita klik klinik terdekat. Nah, kemudian muncul, karena sifatnya emergency, kita kan buru-buru, kita kan butuh informasi yang cepat. Orang-orang pasti milih di sini, guys. Orang-orang pasti milih di sini. Nggak ada waktu buat mereka scrolling dulu ke bawah dan lain-lain. Dan pasti orang-orang, aku jamin secara spontan dia mengklik yang paling atas. Jadi ad placement itu sangat penting ya, karena memang menjadi pilihan utama itu butuh effort juga dan memang ada cara-caranya dan kita akan nanti bahas selanjutnya teman-teman ya. Dan yang kedua adalah kualitas ads-nya juga. Dari sini sih kita lihat ya, yang kita campaign itu iklannya selalu menyebutkan promosi atau unique selling point dari apa yang kita tawarkan. Seperti contoh ini klinik klien kita ini menawarkan pelayanan untuk private doctor. Nah, ini every day of the week, jadi setiap hari dalam 1 minggu ini ada untuk tes 20% off ya, jadi diskon 20% untuk layanan rumah dan lain-lain, sehingga ini sangat menarik kalau menurut saya. Jadi ketika ada yang ingin mencari Bali Belly treatment, klinik ini muncul paling pertama. Okay, next. Nah, ini landing page-nya. Landing page-nya itu website ya. Nah,
ini aku mau cerita sedikit sih tentang ini. Ini website Trisnanda Care Center yang kita buat untuk klinik untuk klien kita. Ini ibaratnya seperti ini, website itu kan seperti toko online ya teman-teman ya. Seperti toko yang tersedia di secara online, secara digital. Dan ibaratnya kayak gini deh, aku mau ngejak teman-teman mikir. Jadi contohnya kalian misalkan mau mengunjungi coffee shop. Nah, kalian udah ngeliat iklannya di website, di Google, wah ini iklannya keren banget nih. Ah, nanti deh coba aku main ke coffee shop itu. Nah, pas ketika main ke coffee shop, ternyata coffee shop itu pas kita main itu kita lihat tokonya berantakan. Jadi kursinya di mana-mana, ini contoh ya, kursinya di mana-mana, berantakan, tata letaknya juga aneh. Dan kemudian misalkan nanti kita mau pesan kopi tapi susah banget pesannya, waitersnya nggak datang-datang dan lain-lain. Nah, kira-kira kalau misalkan ngelihat kondisi itu ya bagus, udah keren promosinya, tapi pas ketika datang kok ternyata kondisinya kayak begini tokonya, nggak rapi dan lain-lain gitu, kira-kira teman-teman mau datang lagi nggak ke sana? Nah, kalau aku pribadi sih ya, kalau pribadi jadi males gitu, oh kok ternyata si iklan yang dibuat itu nggak sesuai dengan kenyataannya, kok tempatnya begini. Nah, ini sama halnya dengan website guys. Jadi dalam website ini itu ketika kita sudah ngiklan, bagus-bagus, promonya keren, nah pas ketika orang-orang mau booking klinik kita, ini website yang tertata secara rapih dan jelas informasinya, itu orang juga secara user experience, user itu akan nyaman, akan betah di sini. Jadi sama kayak tadi, kalau misalkan coffee shopnya itu rapi, udah wangi, terus pesannya gampang, pelayanannya cepat, itu pasti orang-orang akan kembali lagi ke sini. Begitu pula dengan website. Website itu kita tidak bisa asal gitu, asal bikin website dan lain-lain ya teman-teman. Tapi yang paling penting informasi yang disajikan harus jelas. Seperti ini ya website Trisnanda, ini tentang about us. Kemudian ini mungkin ibaratnya menu-menunya lah. Dan kemudian yang paling penting adalah CTA. Orang nanti bisa booking di mana? Orang bisa istilahnya apa ya? Istilahnya kalau mau booking itu gampang gitu. Jadi ketika orang mau butuh perawatan dan misalkan lihat pelayanannya apa saja dan langsung WhatsApp call to action-nya jelas, jadi bisa user nanti ngeklik di sini. Dan ini menurut aku sih ini rapi banget ya untuk penyusunan website-nya. Dan sama halnya juga ini klien kita juga, ini untuk theater di daerah Bali, sama halnya dengan tadi ya, ini informasinya jelas, di sini informasi nomor telepon, terus ada artikel juga, terus service apa aja, menu apa aja yang disajikan, terus ini sekilas tentang kliniknya, teman-teman bisa dapat info di sini. Yang kemudian baik lagi CTA, call to action-nya jelas, orang-orang bisa langsung booking WhatsApp di sini. Nah, untuk selanjutnya ada add relevance. Jadi add relevance ini adalah apa istilahnya ketika kita mencari iklan, kita itu harus cocok dengan target audiens kita, itu istilahnya seperti itu ya. Jadi ketika orang-orang mengklik Best Tirta Treatment di Bali, kliniknya muncul, muncul ininya websitenya, dan kemudian kan informasinya jelas, ini adalah Tirta Awareness Center, dan ini sekilas tentang pengalamannya, dan ketika orang-orang mengklik ini, menurut saya ini akan membuat orang-orang tertarik ya teman-teman. Nah sekarang nih kalau dalam serba-serbi iklan ya, nah kita kan suka kadang ada pertanyaan, kira-kira kita kalau bikin campaign atau bikin iklan, kira-kira kita udah tepat sasaran belum? Nah, ini nih seperti ini ya pertanyaannya. Ibarat kalau misalkan zaman dulu kan kita waktu misalkan ada brand besar, dia ngiklan di TV, itu mungkin tayang sekitar jam berapa. Cuman kan itu audiensnya tidak jelas ya. Ya yang nonton TV bisa siapa aja di kalangan mungkin menengah ke atas atau menengah ke bawah, atau mungkin laki-laki atau perempuan. Nah itu kalau lebih bagusnya Google Ads. Jadi Google Ads itu bisa lebih spesifik teman-teman, mengiklan siapa target audiens kita, gitu seperti itu. Misalkan kalau untuk khusus dokter anak,
Nah, untuk klinik gigi anak atau dan lain-lain itu ya pasti nanti mungkin ngiklannya ke tepat sasaran ya. Jadi tepat sasaran ke orang tua atau yang memiliki anak kira-kira umur usia 1 sampai 10 tahun dan lain-lain. Tapi bagaimana sih kita cara memastikan kalau kita itu ngiklan itu ke orang yang tepat? Kira-kira ada punya pendapat nggak teman-teman tentang hal ini? Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Kira-kira ada yang ingin merespon? Masih belajar, jadi lagi nyimak. Oke, thank you. Berarti aku lanjut aja ya. Contohnya ini kita harus menggunakan keywords yang tepat, Kak, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan kita mengiklan, kita kan harus setting atau bidding untuk keywords yang tepat. Misalkan ada orang yang mencari dokter, jadi ini yang harus dicantumkan. Jadi ketika orang-orang mengklik tentang dentis atau dentis terdekat atau ini pasang behel di Tangerang, dental check up dan lain-lain. Ketika orang mengklik ini, pastikan kita itu jadi magnet istilahnya. Jadi kalau misalkan kita bidding iklan di keywords yang tepat, orang-orang pasti nyampe ke website kita. Dan itu tentunya butuh strategi dan analisa ya teman-teman ya. Dan yang kedua, untuk location, dipastikan kalau di Google Ads itu kita bisa ngiklan secara tepat sasaran. Misalkan kalau teman-teman punya klinik daerah Bali, gimana sih supaya caranya iklan kita atau ads kita itu bisa muncul di orang-orang Bali, misalkan seperti itu. Jadi kalau untuk dari Google Ads sendiri itu bisa di-setting seperti itu ya teman-teman ya. Dan by the way, kalau misalkan di Google Ads, mungkin secara biaya ya, untuk setiap lokasi itu beda. Di Bali beda, misalkan di Jakarta berbeda biayanya. Itu tergantung lokasinya, teman-teman. Kalau misalkan kita bicara tentang biaya ya. Nah, ini dibalik lagi di bahasan tentang klinik ya. Gimana kita bisa tahu jumlah pengunjung website kita? Misalkan kalau teman-teman udah memiliki website atau memiliki iklan gitu ya. Jadi kita bisa tahu dari mana sih kalau kita itu dapat konsumen itu dari iklan? Misalkan ada orang kita punya klinik, kita udah ngiklan dan lain-lain, tiba-tiba orang itu datang. Ini datang orang dari mana nih? Apa mungkin dia dari temennya, informasi temennya, atau mungkin dari iklan yang saya buat? Gimana sih supaya kita tahu gitu? Karena ini penting guys untuk diketahui ya, karena kalau misalkan kita bisa tahu orang-orang itu datang lewat ads yang kita buat, berarti kita bisa menentukan strategi untuk kedepannya. Wah kira-kira kalau kita pakai campaign A misalkan, ini berhasil nggak ya? Oh ternyata ada orang-orang yang datang gitu. Tapi kita tahu bahwa orang-orang yang datang itu melalui ads, bukan dari sumber yang lain. Seperti itu. Nah, terus ada lagi pertanyaan. Kalau misalkan kita sudah memiliki website, berapa orang sih yang ngeklik atau mengunjungi website kita? Terus apa sih yang dilakukan oleh user ya ketika mengunjungi website kita? Apakah cuma lihat-lihat doang? Apakah dia booking? Nah tentunya informasi-informasi ini kita harus tahu. Jadi kita itu seperti yang aku ceritakan di awal ya, dalam strategi effort digital marketing yang khususnya Google Ads ini, kita sangat perlu strategi yang matang gitu. Jadi strategi itu ada termasuk pengumpulan informasi teman-teman. Jadi misalkan kita bikin campaign atau bikin iklan di Google Ads, terus kita nggak sekedar hanya memasang iklan gitu dengan random, tapi ya kita butuh strategi gitu ya. Jadi kita butuh effort ya seperti halnya ini deh kalau misalkan kita jualan barang dan lain-lain, kita bisa promo apa nih bisa buat naikin penjualan. Nah, misalkan pakai strategi ini berhasil, oh berarti kita harus meruncingkan lah si strategi itu. Jadi kita coba cara yang sama tapi dengan lebih baik misalkan, atau misalkan kita merencanakan sesuatu tapi gagal misalkan. Nah, berarti kan kita harus mengevaluasi intinya. Mengevaluasi, oh berarti cara promo kita nggak berhasil. Kita coba cari inovasi lain. Nah, grafik-grafik ini itu sangat penting ya guys, karena memang
Oh, seperti orang-orang yang mengunjungi website kita, terus adakah orang-orang yang mengklik WhatsApp ini, atau ada yang ngecek nggak si artikel kita siapa aja gitu, ada yang kepo nggak gitu, terus ada nggak yang kira-kira langsung menghubungi ke WhatsApp. Itu menurutku sangat penting, karena ini sebagai effort untuk kita strategi digital marketing ke depannya. Nah ini ya, aku balik kembali lagi. Kalau misalkan kita tahu gitu apa yang dilakukan user oleh user website kita di website kita, dan bagaimana progres iklan yang kita buat, itu kita sangat diuntungkan untuk menentukan strategi ke depannya. Tapi faktanya yang sekarang itu tuh ketika kita melakukan itu tentunya kita agak gampang. Benar nggak teman-teman? Ya, ini kan sangat penting ya untuk kita ketahui, kita sebagai pengelola klinik, kalau misalkan gambaran aku sebagai pengelola klinik ya, itu mungkin aku sebagai owner itu sangat-sangat sibuk. Apalagi kalau aku seorang dokter juga yang buka praktek di sana gitu. Jadi sempat nggak misalkan kita memerlukan effort digital marketing? Ada waktu nggak kita untuk melakukan itu? Sementara kan klinik harus running, jadi the show must go on gitu. Jadi faktanya, kalau misalkan teman-teman bisa mengetahui strategi dan mengetahui yang tadi aku sebutin ya, indikator data-data siapa sih yang mengunjungi website kita, siapa sih yang berhasil booking dari website kita, itu teman-teman memang harus memerlukan orang yang sangat-sangat ahli di bidangnya. Karena memang untuk mempelajari ini tuh nggak gampang, butuh waktu, butuh effort yang lebih. Yang pasti sih waktu yang diambil itu memang menurutku ya, jadi teman-teman akan lebih fokus untuk mengurus klinik dulu daripada mengurus hal seperti ini gitu. Dan memang ini dibutuhkan tenaga expert yang ahli di bidangnya, karena ini sifatnya analisa ya, dan memang harus strategi yang tepat. Nah, ini juga dibalikin lagi, ini menurut pengalaman juga, quality over quantity. Jadi semisal nih ya teman-teman ya, kita membuat ads itu memang harus memikirkan tentang kualitas. Nah, kenyataannya teman-teman ya, ternyata banyak orang-orang yang ngeklik dan menonton ads kita, tapi tidak sepenuhnya mereka itu membuat appointment. Ujungnya mereka nggak booking untuk appointment dengan kita gitu. Seperti itulah teman-teman ya. Jadi sangat penting untuk membuat ads yang berkualitas. Nggak perlu banyak, tapi yang penting berkualitas, sehingga orang-orang itu ter-engage, terpancing untuk, oh akhirnya ini klinik bagus nih. Oh akhirnya mau booking di tempat gitu. Jangan, nanti Bunda lagi meeting dulu. Nah, yang tadi aku ceritakan ya, berarti ads yang berkualitas itu adalah kita menargetkan secara efektif dan optimal secara waktu, dan ini yang membuat ads itu berkualitas sehingga ujung-ujungnya appointment kita akan bertambah. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Kalau misalkan tadi aku balikin lagi, kita nge-ads tanpa strategi, tanpa data. Karena gini ya, kan kita kalau misalkan bikin strategi juga tidak bisa berdasarkan dari perasaan. Ah, perasaan gua gini deh. Ah, perasaan gua kalau misalkan iklan ini bakal hasil outputnya akan akan lebih hebat dari effort sebelumnya. Kan kita kalau bicara bisnis tidak bisa berbicara tentang perasaan ya teman-teman ya gitu. Tapi kita harus menentukan strategi itu by data. Jadi kita harus punya keahlian untuk mengumpul data-data tersebut ya. Jadi misalkan ads yang kita buat itu effortnya seperti apa sih? Sama seperti yang tadi grafik-grafik yang aku tunjukkan tentang klinik kami di Trisnanda. Nah itu contoh effort kita ya. Jadi strategi apa yang nanti akan kedepannya dipakai. Karena gini, kalau misalkan kita iklan pakai modal perasaan, tidak berdasarkan by data, itu ujung-ujungnya pasti aku yakin akan boncos. Dan sayang banget kalau potensi itu dilewatkan, yang ada kita rugi, malah ujung-ujungnya kita boncos gitu, teman-teman. Jadi strategi itu sangat penting ya. Nah ini yang nggak pakai Google Ads, dan ini gambaran yang pakai Google Ads, dia jadi yang terdepan. Nah, tetapi
yang pakai Google Ads juga belum tentu berhasil kalau tanpa strategi. Apalagi kalau sekarang kita nggak ngiklan sama sekali, ini pasti ketinggalan. Aku yakin. Nah ini kita balik lagi ya. Ini salah satu klien kita. Ini yang tadi Tisnanda Klinik. Jadi ini kita tunjukkan progres bulan kemarin, bulan Agustus. Nah teman-teman bisa lihat orang-orang yang ngeklik sekitar 2,23 ribu orang, dan yang membuat conversion itu artinya adalah orang yang ngeklik di tombol WhatsApp teman-teman ya, itu ada sekitar 321 orang. Ini mereka bisa ngeklik akhirnya karena pertamanya awalnya dari ads dulu yang kita buat untuk klien kita. Nah ini hasil nyata ya teman-teman ya. Dan next, nah ini 321 orang yang mengklik WhatsApp ini dikonversikan menjadi 203 appointment. 203 janji booking pasien pada bulan Agustus, teman-teman. Ini data-datanya. Nah, ini kalau misalkan kita ngomongin cuan ya, ini ibaratnya nih, kalau misalkan dari 203 pasien ini, ya let's say satu orang 1 juta deh. Kita asumsikan ya. Berarti klien kita itu bisa mendapatkan 203 juta rupiah revenue dari Google Ads. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi ini adalah fungsi manfaat dari Google Ads yang terencana, yang sangat strategik dan akhirnya membuahkan hasil seperti ini gambarnya teman-teman ya. Nah, yang tadi aku ceritain, jadi gimana cara kita mengukur berapa orang yang ngeklik website kita, berapa orang yang berkunjung ke website kita, itu kita bisa pakai tools yang namanya Google Analytics 4. Nah, kebetulan di Search Synergy ini kita punya tim expertise yang sangat-sangat ahli untuk mengelola ini teman-teman. Jadi kita bisa mengukur semuanya ya, mengukur siapa sih yang klik ads kita itu grafiknya naik, oh ternyata pakai cara ini berhasil teman-teman. Jadi itu yang namanya strategi ya, jadi strategi yang paling the best diterapkan, nah itu membuahkan hasil dan kita pertahankan dan kita percantik lagi, dan dari kita melakukan itu by data semua. Jadi dari lewat Google Analytics ini kita bisa cek apa saja progresnya, dan tentunya ini untuk strategi untuk promote ke depannya teman-teman. Dan dari sinergi itu selalu membuat strategi itu berdasarkan data, tidak berdasarkan perasaan teman-teman. Jadi itu lebih akurat ya menurutku. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana supaya caranya kita lebih stand out, lebih menonjol dari yang lain? Karena seperti kita ketahui, kompetitor-kompetitor juga pasti tangguh-tangguh ya. Mereka juga menerapkan strategi yang sama. Gimana sih caranya supaya, jadi gini, klinik-klinik yang lain juga mungkin mereka pakai Google Ads. Mereka juga pengen nih paling atas di pencarian ya. Jadi gimana sih supaya kita mengalahkan mereka? Nah, itu caranya adalah kita mengkombinasikan effort Google Ads dengan effort SEO, Search Engine Optimization. Nah, ini kalau misalkan teman-teman belum tahu, apa sih bedanya Google Ads dan SEO? Nah, kalau Google Ads ini kan iklan berbayar ya teman-teman ya. Jadi kalau namanya iklan berbayar, ini pasti ada tanda sponsornya di atasnya. Atau dalam Indonesia itu bersponsor. Wah, aku minum dulu ya. Nah, ini aku kasih warna-warna biru. Ini yang bersponsor ya. Nah, kalau misalkan SEO, dia paling atas, tapi dia tidak ada sponsornya. Yang berarti effort digital SEO itu sebetulnya tidak berbayar, teman-teman. Jadi, dia mengandalkan konten-konten atau effort secara organik. Nah, ini aku bahas sedikit perbedaannya sih, apa sih bedanya Google Ads, apa sih plus minusnya Google Ads dan SEO. Nah, kalau dari Google Ads sendiri, untuk budget requirement-nya ya tentunya ya, kalau namanya iklan berbayar, kita harus menyiapkan budget.
Nah, time frame for result, jadi jadi ibaratnya gini, lo bayar melalui Google Ads, berarti hasilnya akan instan juga. Tetapi selama Google Ads-nya tidak diisi nih si budgetnya, dia akan mati. Berarti artinya dampaknya hanya short term atau jangka pendek. Untuk segi resiko ini tentunya sangat high risk. Kenapa high risk? Karena kita kan ngeluarin modal ya. Jadi high risk-nya adalah yang tadi aku ceritain, kompetitor juga yang lain sama, mereka melakukan effort Google Ads juga. Jadi otomatis untuk risiko kita kalah itu sangat ada. Karena kita udah keluar uang, yang kemungkinan rugi juga kita bisa jadi ya, gitu. Karena kan orang lain melakukan hal yang sama. Nah, untuk secara hasil yang lebih stabil atau tidak, ini sangat fluktuatif teman-teman. Ini tergantung budget juga, budgetnya kan berubah-ubah ya, dan tergantung yang baik lagi kompetitor kita. Karena orang-orang juga sama pengen instan, pengen memakai Google Ads, jadi seiring dengan banyaknya kompetisi, ini bisa fluktuatif. Jadi kita bisa jadi nggak paling atas gitu ya. Nah, strategi yang tadi tentang SEO, nah kalau SEO sendiri ini dia free, artinya kita bikin artikel-artikel, bikin keyword, jadi kita nggak perlu budget ya teman-teman ya. Nah, kalau time frame of result-nya dia lebih jangka panjang. Sebenarnya SEO ini adalah cara untuk menarik traffic teman-teman. Jadi website yang kita punya, kita isi artikel-artikel, kita isi yang buat menarik lah. Karena kan fungsinya artikel itu misalkan kita pengen browsing tentang penyakit demam berdarah misalkan teman-teman. Nah, ketika orang-orang itu ngeklik misalkan cara menanggulangi atau mencegah demam berdarah. Nah, dari artikel tersebut muncullah website. Nah, website yang kita klik, misalkan kita menerbitkan nih kebetulan membahas tentang demam berdarah. Berarti kan website kita bisa dikunjungi orang lain. Yang artinya semakin kita dikunjungi website kita dikunjungi orang-orang lain, berarti semakin bagus trafficnya. Tapi itu tentunya memerlukan waktu ya teman-teman ya. Jadi untuk SEO ini sendiri sangat-sangat membutuhkan waktu, tidak instan seperti Google Ads, tapi dampaknya lebih jangka panjang. Gitu teman-teman. Seiring misalkan kita konsisten untuk menerbitkan artikel di website kita, jadi orang-orang tertarik untuk mengunjungi website kita, membaca artikel kita ya. Jadi peringkat di Google-nya akan ditingkatkan kalau traffic website kita bagus. Nah, kita berbicara risiko ya. Kalau risikonya sendiri untuk SEO lebih stabil dan minim risikonya. Nah, ini SEO sendiri bisa lebih stabil kalau kita rajin menerbitkan artikel-artikel. Misalkan kita jadwalkan untuk dibuat artikel tentang kesehatan mungkin di 1 bulan 2 kali mungkin. Nah, nanti bulan depan kita tingkatkan nih jadi 3 artikel atau 5 artikel dalam 1 bulan gitu. Jadi semakin kesini semakin ditingkatkan ya teman-teman ya. Itu adalah cara bagaimana kita membuat traffic si website kita menarik sehingga hasilnya lebih stabil. Tapi ingat untuk SEO ini dia lebih lama untuk naiknya istilahnya, tidak seperti Google Ads. Tapi dampaknya sangat jangka panjang. Nah, strategi yang lebih pas ya kita gabungin aja antara Google Ads dan SEO. Kita pakai effort dua-duanya teman-teman. Jadi kita kombinasikan. Untuk budget requirement-nya ya pasti ya ada budget ya gitu. Yang kedua time frame-nya jadi jangka waktu waktu ads-nya itu lebih balance. Short term-nya dari Google Ads, untuk jangka panjangnya dari SEO. Dan ini juga sama yang dilakukan oleh tadi ya klien kita, mereka menerapkan semua potensi dari Google Ads. Mereka juga pakai SEO sehingga mereka teman-teman lihat sendiri tadi bisa paling atas ya. Nah, untuk dari risikonya sendiri dia sangat termitigasi dan stabil ya gitu. Jadi risikonya dikurangin karena memang dan mendapatkan benefit jangka panjang juga. Dan untuk resultnya juga lebih stabil karena kita dapat 2 manfaat ya, manfaat dari Google Ads dan SEO. Jadi istilahnya seperti saling menutupi lah. Jadi saling mengklikkan puzzle yang berbeda seperti itulah teman-teman. Nah ini
Kalau misalkan kita cek, ini Trisnanda Klinik, klien kita. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengklik klinik terdekat, ini Trisnanda Care Center muncul paling atas, tapi tidak ada tanda bersponsornya, teman-teman. Berarti kenapa dia bisa paling atas? Karena effort SEO. Ini yang bikin traffic website yang menarik, sehingga oleh Google dikasih peringkat paling atas. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk next webinar kita nanti akan lebih khusus ngebahas SEO ya. Untuk hari ini kita Google Ads dulu. Jadi SEO itu nanti bahasanya juga akan lebih menarik. Nanti teman-teman bisa ikuti next webinar kita, nanti kita reach out, atau nanti kita umumkan di sosmed kita. Teman-teman stay tune aja. Karena dari SEO sendiri, our clients see a 2K 2000% increase in their organic website traffic. Dan teman-teman juga bisa join komunitas kita ada komunitas baru di Facebook. Teman-teman bisa join, ini namanya seperti ini, kalau teman-teman nge-search di search Facebook, Klinik Insight Pemasaran Digital untuk Kesehatan. Di sini juga teman-teman bisa mendapatkan tips-tips digital marketing untuk healthcare ya. Ini sangat berguna banget buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa join di grup Facebook ini. Nah, mungkin sudah dari saya. Kak Vena, mungkin ada yang perlu ditambahkan? Kak Vena kayaknya masih mute deh. Ya, oke. Thank you Boleh Gesa, tanya? presentasinya sangat menarik sekali. Ya, silakan Kak Oh, Siti. ada yang mau nanya. Selain artikel, untuk menaikkan traffic apa ya kira-kira? Selain artikel, apa aja yang bisa menaikkan traffic? Oke. Apa saja yang membuat si website itu menarik ya, Bu ya? SEO tadi untuk traffic kan. Oke. Sebentar, mau aku tampung dulu ya. Apa ada pertanyaan yang lain dari teman-teman biar sekalian? Ini ada dari Kak Kristianto. Kak Kristianto mungkin ada yang silakan Kak Kristianto open voice-nya. Izin bertanya Kak Gesa, itu Oke. Kak Gesa tuh sampaikan kombinasi Google Ads sama SEO. Tuh. Nah, itu apakah jaminan kalau dengan Google Ads dan SEO itu pasti menempati urutan pertama di Google Search-nya? Kemudian budget berapa kita per hari untuk budget Budget ya, iklannya? Terus Oke. terkait return on investment marketing kita tuh worth it nggak? Atau malah boncos? Itu aja Oke. sih pertanyaannya. Ada lagi Kak? Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan lain dari yang lain? Kalau pengen dibikinkan atau kerjasama itu berarti next ya? Misalnya Ya. dibikin apa? Boleh. Nanti kita bisa bicara untuk stage selanjutnya ya. Ditanya gimana, karena kebutuhan untuk masing-masing klinik juga berbeda. Seperti itu. Oke, thank you. Silakan Kak Gesa untuk menjawab pertanyaan dari Kak Siti. Saya tadi kurang jelas ya, tadi apa ya? Apa aja SEO? Apa ya, sorry. Jadi pertanyaannya adalah selain artikel, apa saja sih yang bisa menaikkan traffic dari SEO? Selain SEO, apa aja sih yang bisa menarik traffic? Oh iya benar. website Oke. kita Silakan sehingga, Kak Gesa bisa dijawab responnya Kak. Oke. Ya menurut aku ya, SEO sih pasti dia menaikkan traffic. Dari kita runut sendiri. Fungsinya SEO itu apa sih? Itu kan sebagai pancingan. Jadi pancingan klinik artikel-artikel yang kita buat itu dibuat menarik, sehingga ujung-ujungnya itu user itu visit website kita. Nah, berarti kuncinya apa sih yang kira-kira yang bikin menarik dari website kita selain SEO? Ya seperti aku tadi contohin adalah user experience yang bagus dari websitenya tersebut. Misal nih, kalau misalkan kita sudah effort SEO, tapi pas ternyata ketika lihat websitenya, oh kok gak rapi gini sih, kok gak nyaman sih ketika kita menggunakan website ini,
Jadi ibaratnya kayak tadi ya, kalau misalkan si wadahnya atau websitenya tidak menarik, itu kita nggak akan balik lagi ke situ. Sama halnya misalkan dengan kita mengunjungi coffee shop, ketika coffee shopnya itu tidak tertata rapi dan lain-lain, itu kita nggak betah dan akhirnya kita nggak repeat order. Kita nggak kembali lagi ke si coffee shop itu. Jadi ya SEO yang pasti effort yang utama yang buat naikin traffic, dan ketika orang bisa berkunjung lagi ke website kita tuh ya ibaratnya kita main ke rumah yang nyaman, ketika kita bisa gunakan itu mudah gitu ya. Terus mungkin misalkan dari segi promo-promo yang dihadirkan di website juga sering promo dan lain-lain kita umumkan di website, sehingga banyak pengunjung yang mengunjungi toko kita. Itu menurutku sih bisa menjadi faktor pengaruh buat naikin traffic website kita, Kak. Jadi intinya adalah tampilan juga sangat penting di website ini gitu. Mungkin seperti itu, Kak. Siapa tadi? Saya lupa. Kak Siti. Kak Siti. Gitu. Jadi website juga bisa dibuat, itu tidak bisa asal ya teman-teman, tapi harus rapi. Jadi ketika user itu mengunjungi website kita, mereka ngerasa nyaman, websitenya itu mudah digunakan, informasinya jelas gitu. Jadi kalau misalkan di klinik ya, kalau klinik kan jelas gitu, misalkan jadwal dokternya jelas gitu, terus jam-jamnya jelas, dan ketika kita ke booking juga gampang. Dan website yang pernah nggak teman-teman ngerasa kalau kita mau buka website itu loadingnya lama banget, pernah nggak kayak gitu? Kalau aku sih pernah ya, jadi aku minum dulu bentar. Nah itu juga perlu diperhatikan ketika kita mengunjungi website, itu performance dari websitenya sendiri itu sangat tidak baik, loadingnya lama dan lain-lain. Akhirnya kita malas kan, akhirnya kita tutup, kita cari website lain. Seperti itu. Jadi ibaratnya analoginya gini deh. Jadi website itu harus dirawat dengan baik. Ibarat rumah kita harus ditata secara rapi, bikin nyaman orang. Jadi ketika orang mengunjungi website kita, orang lain bisa balik lagi ke website kita. Seperti itu, Kak Siti. Kira-kira menjawab nggak? Oke, untuk pertanyaan yang oh ya, sorry. Next ya. Kira-kira dari Kak Siti ada ingin ditanggapi kah? Apa jawabannya sudah Oh, cukup. cukup? Ngomong-ngomong, Kak Siti sudah punya website belum dari kliniknya? Ada. Oh, Saya ada. kerja di situ, konsultan. Kerja di situ konsultan ya. Saya kalau konsultan beberapa klinik sih, jadi mau itu aja. gitu. Oh iya. Ada 2-3 biji lah saya tanganin. Oh gitu. Oh nice. Business law consultant ya, bukan digitalnya, business law. Oh I see. Ya nyambung banget berarti ya dengan webinar sekarang ya. Ya, ada yang sudah jalan, aku lihat yang dia pakai orang luar, yang 2 lagi belum. Oh iya, nanti Ada kalau yang mengelola misalkan Google Ads-nya ada. ada ya. Oke, boleh deh nanti kalau misalkan ada waktu atau misalkan mau di Sama Meta Ads, kayaknya dia nggak Google Ads deh, Meta, cuman pakai Meta. Oke. Jadi dari Facebook dan Instagram Nanti ya. di itu aja ya. Boleh kalau mau Karena di-share boleh. jujur aja digital marketing ini kan banyak jasa-jasa outsourcingnya juga, providernya. Oke. Tapi yang menghususkan di bidang health, saya baru dengar ini gitu. Emang iya Bu. Karena kan digital marketing itu bisa di mana saja ya potensinya ya. Bisa dipakai. Maksudnya secara ini kan lebih spesifik, dia ke khusus health service. Betul sekali. Dan Kebetulan saya juga banyak, saya bukan dokter tapi banyak ya begitulah, banyak bergerak di bidangnya. Business law, saya lawyer, tapi banyak urusannya kesehatan. Seminar segala macam, lucu juga jadinya. Nice. Ya, itu sekedar informasi aja, siapa tahu kita nanti Siap. ada klien saya yang butuh gitu, bukan saya yang butuh, klien. Boleh. Cocok banget Ya, tuh. ada ini next ini masih setting up apalagi gitu. Siap. Nanti next kita akan lebih spesifik bahas SEO. Mungkin Ya, di Oktober. Nanti join lagi aja Kak Siti. Ya, saya izin dulu boleh ya? Saya izin itu. Bagus kalau kalian itu khusus di bidang health-nya aja, lebih spesifik. Karena Ya, digital marketing itu
banyak ya, saya sendiri juga ada tim, tapi yang makanya saya tertarik karena health gitu, saya tertarik. Jadi Ya, ya. digital marketing strategi in health service. Baru Keren, nemu keren. saya gitu lah, baru nemu. Baru nemu dari itu sendiri ya. Ya, selama ini kan general aja produk-produknya. Ya, baik Kak Siti. Nanti untuk setelah Ya, saya izin dulu ya. ini kita akan Ya, Saya ngobrol izin lebih live dulu ya, lanjut. Mas. Ya, Ah, ya. ah. Makasih, Nanti makasih kalau Bro ada dari recordingnya tolong dikirim aja nanti di WhatsApp, saya Oh ya, kasih email saya. kita itu nanti akan post di YouTube kita, Kak. Oh, Nanti ada YouTube. Oh, ada. bagus. Dikasih aja deh di itu saya ya. Siap, siap, Oke. siap. Saya pun tadi untung diingetin, tadi ada yang japri diingetin saya, kalau nggak lupa. Iya, iya, Adminnya. iya, katanya memang sibuk ya. Makasih. Kasih. Saya kan tidak pelaksana details karena saya kan konsultan. Saya mungkin buat klien-klien saya aja. Iya, siap Kak Siti. Ya. Thank you banget Kak. Nanti kita akan kirimkan dan juga Di kita sini akan bahas dokter ya lebih itu intens. tadi yang pembicaranya. Saya kelihatan dokter Bu ya? Amin. Bukan saya Bu. Oh iya deh. Oh, Makasih. tapi makasih udah nyangka saya dokter Bu. Oke deh, makasih. Ya, sama-sama. Makasih banyak Bu Siti. Oke, baik. Saya Oke. lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua yang Ya. oleh dari Kak Kristi. Kak Kristianto yang menanyakan mengenai kombinasi SEO dan juga Google Ads. Oke, untuk kombinasi Google Ads dan SEO. Ya, apakah jaminan pasti menempatkan urutan pertama dan budget berapa ROI-nya apakah mencapai worth it atau boncos? Oke. Nah, kalau misalkan kita bicara kombinasi, ini kan effort dari segala arah ya Kak ya. Jadi memang seperti halnya gini deh, kalau lihat dari gambarnya di sini, sebentar. Nah, ini gambaran sih ya. Jadi kalau misalkan kita pakai Google Ads, itu kita ada kesempatan untuk bisa terdepan. Tetapi kalau misalkan tidak pakai Google Ads, ya pasti dia udah sangat-sangat ketinggalan. Tapi ketika kita di depan juga, kita kompetisinya sangat apa ya namanya, ketat juga gitu. Karena kan orang-orang pakai Google Ads. Dan effort yang bisa kita lakuin adalah ya digabungkan dengan SEO gitu. Dan emang rata-rata sih itu bisa berhasil ya. Contohnya dengan Trisnanda Care Center ini dia pakai SEO dan pakai Google Ads. Ini klien kita dan mereka beberapa waktu bisa nyampe paling atas Kak Kristi. Jadi emang khusus untuk Google Ads sendiri kan untuk dampak secara jangka pendek. Nah untuk SEO dia jangka pendek dan jangka panjang digabungkan itu jadi kita evaluasi yang dapat kesempatan untuk bisa teratas gitu ya kayak. Dan ini effort ini memang harus secara rutin dilakukan. Jadi ibaratnya kita misalkan menerapkan effort SEO dan Google Ads, tapi di sewaktu-waktu kita turun. Misalkan dari awalnya kita itu menerbitkan artikel SEO lebih dari 5 artikel per bulan. Tapi bulan depannya turun. Misalkan bulan depannya turun menjadi 2 atau 3. Nah, itu secara otomatis kan trafficnya akan menurun karena kan tidak ada artikel-artikel baru yang kita terbitkan. Gitu, seperti itu. Jadi intinya sih adalah konsistensi, Kak. Jadi kita punya strategi dan konsistensi itu saya yakin kita bisa dapat posisi paling atas terus-terusan. Seperti itu. Nah, untuk budget iklannya sendiri itu tergantung berbeda-beda Kak, tergantung kondisi usaha dan tergantung kita nggak bisa nyebutkan biayanya sekian untuk ini, sekian itu, kita nggak bisa nyebutkan seperti itu karena kita harus ada analisa awal dulu. Jadi saya nggak bisa memastikan jumlah budget berapa yang bisa mencapai seperti ini ya gitu ya, karena memang setiap kondisi usaha itu berbeda-beda. Nah, untuk return on investment-nya sendiri, seperti yang aku ceritanya ngebandingin dengan klien kita aja ya Kak ya. Mereka Trisnanda Care Center ini sudah bergabung dengan kita semenjak 1,5 tahun yang lalu. Dan mereka itu untuk iklannya sendiri awalnya tidak langsung besar, tapi sedikit demi sedikit.
Jadi kita awali dengan yang sedikit dulu, kemudian tapi karena penuh strategi, kita mulai meningkat, dan akhirnya seperti yang teman-teman tadi dilihat di grafiknya ya, itu dia teratas terus dan mendapatkan revenue booking 203 pasien. Jika dirata-ratakan satu pasien itu 1 juta, itu 1 bulan mereka mendapatkan nominal 203 juta teman-teman. Dan memang untuk biaya iklannya sendiri nggak sampai segitu dan jauh berbeda ya teman-teman. Tapi dari return on investment-nya sendiri itu sangat-sangat worth it, dan mereka pun 1,5 tahun masih stay dengan kita. Mungkin itu yang bisa aku bilang, Kak Kristi. Berarti Kak Gesa ini hanya untuk healthcare yang premium ya. Bagaimana dengan healthcare yang BPJS? Worth it nggak? Itu bisa aja sih sebetulnya Kak, gitu kan. Karena kan pasien itu bukan hanya dari BPJS ya. Saya yakin sih bukan hanya dari BPJS gitu. Jadi ada potensi-potensi yang bisa ditingkatkan yang lain, ada unique selling point apa saja yang bisa dijual gitu ya. Pasti ada potensinya, ada celahnya seperti itu. Dan kalau Trisnanda sendiri dia ada BPJS juga ya Kak Vena ya, kalau nggak salah ya. Iya ada. Nah, di awalnya juga dari Trisnanda yang mengandalkan mengandalkan pasien dari BPJS, tapi akhirnya mereka sampai sekarang itu 1,5 tahun dari bersama kita, dan muncullah pasien-pasien yang memang di luar BPJS. Segala effort itu bisa dicapai ya, asal kita memang penuh strategi dan pandai menentukan budget di awal, kemudian meningkat, dan akhirnya seperti Sananda ini Kak. Awalnya mereka juga dari BPJS. Berarti di awal tuh kita dilakukan analisis ya, kebutuhan marketing kita apa. Betul, karena gini, iya betul, karena kan awalnya itu kalau misalkan kita tanpa strategi, kita pasti kalah Kak. Misalkan kayak kemarin tuh timnas Indonesia bisa menahan Australia 1-1 kan, itu penetapan strategi yang tepat, persiapan yang matang, akhirnya mereka bisa menahan Australia sampai seri ya. Nah, sama halnya dengan bisnis dengan olahraga ya sama. Semua hal pun, apapun, effort bisnis apapun, kalau misalkan kita secara strategi itu matang, tentu kita bisa melewatinya Kak. Dan strategi itu berdasarkan apa sih? Ya berdasarkan analisa awal. Bisnisnya seperti apa, terus kemudian marketnya seperti apa. Itu kan kita harus teliti dulu Kak. Jadi nggak bisa ngasal iklan tapi tanpa strategi, ya itu ujungnya boncos. Kayak gitu Kak. Oh tadi Kak Kris itu kliniknya di mana Kak? Saya sih punya ada apotek sekarang sama klinik. Kliniknya daerah Cianjur. Cuma kan kita karena Cianjur kan beda ya ekonomiannya dengan daerah lain. Nah tempat kita itu di market kita itu menengah ke bawah, hampir sebagian besar BPJS. Kalau ininya untuk apoteknya sendiri dan kliniknya baru berdiri. Itu sudah dari tahun berapa Pak si kliniknya? Kliniknya sih kita udah kurang lebih 8 tahun ya. Udah lama dong Pak? Ya berkembang berdasarkan ini sih. Berdasarkan siklusnya dari mulai kecil dulu, terus kita kembangin dari tempat praktek dulu. Ada pendapatan, terus ya akhirnya kami Cianjur. Gimana? Jadi Cianjur Kak? Cianjurnya Cianjur mananya Pak? Cianjur Karangtengah. Oh Karangtengah. Ya. Itu lumayan di kota atau Pak ya? Nggak kota-kota banget lah, agak incek. Saya sering ke Cianjur dulu karena saya dari Bandung, jadi Samolo. Iya. Kenapa? Di daerah Samolo. Yang dekat ke Sukabumi bukan? Bukan, yang patokannya ini Patung Suling, Kecapi Suling tau? Oh iya. Itu dari situ kemana Pak? Ya di sekitar situ, nggak jauh. Oh ya lumayan ramai. Jalan raya nasionalnya. Oh ya lumayan ramai ya. Sebetulnya ya itu Pak ya. Jadi kebanyakan kliniknya di BPJS Pak ya ini ya? Ya semua BPJS pada waktunya Pak. Iya, akhirnya gitu ya.
Oke, makasih. Jadi keunikan Health Synergy ini dengan digital marketing lain apa ya? Atau sama aja? Atau punya keahlian khusus di kesehatan? Sebetulnya sih kita tidak hanya kesehatan, Pak. Jadi klien-klien kita juga ada yang hospitality, industrinya, ada yang di hotel, villa dan lain-lain, khususnya daerah Bali. Dan kemudian ada e-commerce juga di luar negeri gitu. Jadi segala industri basically kita bisa, real estate juga ada gitu. Jadi dan healthcare juga ya tentunya yang kita bahas sekarang itu yang Trisnanda ini dan Realign itu salah satu bukti sukses klien kita lah Pak, seperti itu. Jadi kita juga akan mengadakan webinar sesuai dengan industrinya. Jadi untuk malam ini kebetulan tentang healthcare, kita bahas healthcare gitu. Jadi untuk next webinar kita juga akan membahas tentang industri-industri yang lain, Pak. Oke Kak Kristianto, nanti kita akan bahas lebih intens lagi karena nanti setelah sesi yang untuk sesi pada malam hari ini, kita akan memberikan undangan juga untuk mengenai meeting one by one juga nih Kak. Nanti kita akan lanjutkan di sesi untuk berikutnya ya Kak ya. Ini juga ada pertanyaan dari Kak Popi, kira-kira akan dibikinkan kerjasama. Benar ya Kak Popi ya? Kak Popi, nanti kita juga akan meetingkan secara intens untuk lebih mengetahui masing-masing usaha-usaha dari pelaku usaha yang hadir pada malam hari ini ya Kak ya. Betul. Kira-kira nanti untuk yang lainnya apakah ada pertanyaan terkait mengenai materi pada malam hari ini yaitu Google Ads? Iya, mau nanya dong. Kalau Oke, spesifik khas, ya, warna handle dental care nggak? Ya, dental. Sama itu pertama. Terus yang kedua, pasti nanti ini kan sebenarnya untuk menarik ujung-ujungnya kan 101 untuk jadi customer ya. Tapi tadi datanya mungkin ada yang bisa lebih spesifik mungkin untuk lebih menarik. Misalnya ketika di handle sama siapa ya, sinergi ya? Apa sih namanya? Sinergi itu ROAS sama ROAS-nya berapa persen? Tadi kan cuman bisa narik berapa ratus pasien. Tapi kan kita nggak tahu tuh berapa sih ROI-ROAS-nya. Jangan sampai misalnya dia bisa nyampe 200 juta tetapi ROAS yang dia harus invest 150 juta atau bahkan berapa. Tapi kalau misalnya dia cuma invest 10 juta artinya kan that's amazing. Terus yang ketiga untuk SEO ini murni pakai misalnya cuman tadi sekedar artikel atau pakai another technique misalnya some kind like backlink or another, kira-kira begitu poinnya yang coba saya tanyain 3 poin ya. Oke, baik. Dari Kak Gesa bagaimana Kak? Sudah Aku tadi ada sedikit ini untuk pertanyaan pertama sama yang kedua apa Kak Mena? Oke, yang untuk pertama apakah pernah handle dental Kak? Oh itu kita lagi on progress Kak. Kita lagi dengan proses dental care yang ada di Bali. Jadi kita sekarang lagi tahap untuk analisa awal dan negosiasi. Kebetulan untuk dental care belum, tapi sekarang kita sedang menuju kerjasama nih sama kita Kak, untuk khusus dental. Oke, nice. Lalu untuk yang keduanya, ketika di handle SS, bagaimana dengan ROI dan ROAS-nya berapa persen? Apakah ya karena yang hanya ditampilkan yang pada presentasi pada malam hari ini menonjolkan kepada konversinya? Oke. Kalau untuk terkait itu bisa nanti kita lakukan private one-on-one ya Kak ya, karena memang itu sangat-sangat confidential kalau terkait itu. Tapi yang pasti sih gini, mereka kan itu sudah setia sama kita selama 1,5 tahun dengan awalnya budget yang sangat minim dan kemudian meningkat sehingga mereka sampai segitu ya budgetnya gitu. Dan mereka juga mungkin masing-masing punya perhitungan sendiri sehingga kenapa sih mereka bisa stay sama kita? Karena tentunya mereka merasa diuntungkan setelah bekerja sama dengan sinergi ini. Jadi secara hitung-hitungan bisnis itu masuk.
kehitungan mereka gitu dan sangat menguntungkan. Dan kalau misalkan kakak nanti ada waktu bisa dicek juga di YouTube kita, itu ada review langsung dari pemilik Trisnanda Care sendiri, bagaimana sih experience-nya mereka setelah kerjasama sama kita. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, dari SEO sendiri apakah menggunakan strategi atau struktur pada artikel atau hanya artikel biasa saja? Oke. Jadi untuk SEO sendiri, yang seperti aku bilang itu kan SEO adalah sebetulnya keywords. Jadi kita tidak hanya membuat artikel saja gitu, tapi kan kita harus mengaitkan dengan keywords yang tersedia di SEO gitu. Jadi keywords apa sih yang kira-kira banyak dicari oleh orang lain dan lain-lain. Jadi SEO yang dibuat dengan strategi yang pas. Jadi seperti itu. Oke, dari tim mungkin ada yang ditambahkan? Oke, sudah cukup. Jadi saya tambahkan mengenai SEO seperti yang tadi disampaikan bahwa SEO itu kita menggunakan strategi dan juga analisa dari keywordnya, dan juga kita akan melihat dari website tersebut. Kira-kira website tersebut itu sudah di tahap seperti apa? Karena dari SEO sendiri atau artikel itu merupakan suatu cara secara organik seperti itu. Ya. Jadi memang Lalu saya akan menambahkan, setelah ini kita akan ada sesi meeting secara one by one. Kita akan mengirim setelah sesi selesai atau di minggu depannya kita akan mengirimkan untuk membuat appointment meeting online one by one kepada yang teman-teman yang hadir di sini supaya kita dapat mengenal lebih intens lagi mengenai usaha-usaha masing-masing. Betul sekali ya, Kak Vena ya. Berarti kan kalau misalkan dari sesi next ke depannya gitu bisa lebih personal, lebih private. Nah, itu pasti kita bisa menyarankan itu sesuai dengan tepat sasaran karena memang kondisi seperti tadi ya, misalkan kliniknya Pak Kris dan kliniknya Pak Donald itu punya keunikan masing-masing dan strategi yang diterapkan juga harus berbeda-beda intinya. Karena setiap klinik, lokasi dan lain-lain itu sangat berpengaruh. Dan kemudian kan effort yang nanti akan dijalankan juga pasti strateginya berbeda. Kalau dari Pak Donald sendiri sudah pernah nge-running Google Ads, Pak? Sudah sih. Jadi Oke. kita sebenarnya pakai agensi, tapi kita sudah karena kita sudah punya tim, jadi udah handle sendiri. Makanya tadi coba saya tanya terkait dengan ROI ROAS, karena kalau untuk dental sendiri secara keywordnya itu PPC-nya lumayan tinggi ya dibanding Ya, betul. keyword Ya, yang memang lain. betul. Ya. Jadi istilahnya di kita sih ROI-nya saat ini secara konversi persentasenya di atas 15%. Makanya kalau misalnya kita sinergi dengan mungkin konversinya nggak apa-apa, mungkin bisa sama, tapi kalau misalnya ada edit value-nya misalnya dengan sinergi ini bisa PPC-nya bisa lebih rendah biddingnya atau gimana. Jadi kita punya another POV gitu sih, makanya tadi pertanyaan kita. Jadi ada yang membuat tertarik, oh kayaknya mantep nih, sinergi punya edit value nih gitu. Oke. Sip. Nah, oke, nanti mungkin next kita akan bahas di sisi private ya Pak Donald ya. Oke. Thank you very much, Pak. Oke, kira-kira dari teman-teman yang lain apakah ada lagi yang ingin dipertanyakan? Namun sebelum untuk sesi, Kak Popi ingin bertanya, silakan. Ya paling ya tertarik sih. Paling nanti next one-on-one aja. Biar Oke, baik Kak lebih Popi. Oke, interesting. izin live boleh ya? Oh iya, saya boleh izin untuk foto bersama, mungkin untuk secara keseluruhan boleh open cam. Konten dulu. Oke, thank you semua. Yang Ntar aku lainnya? unshare dulu. Nah.
Oh, nice. Wah, saya senang sekali kalau bisa ngeliat semuanya, jadinya enak banget gitu. Iya. Yang Mbak lainnya Dinda, bagaimana? Mbak Dinda, atau mungkin lagi nggak bisa open cam? Oke, kalau gitu saya akan screenshotkan. Tunjukkan senyum manis. 1, 2, 3. Oke, maaf belum bisa ya. Oke, nggak apa-apa Kak Dinda. Oh, sebentar. Saya ketutup. Sorry, sebentar. Tadi ketutup chat. Saya ulang ya. 1, 2, 3. Oke, nice. Thank you banget untuk pada malam hari ini yang sudah join dan bela-belain banget pada malam hari ini. Thank you banget. Nanti kita akan mengundang untuk meeting one by one. Lalu sebelum itu juga saya juga ingin menanyakan kepada tim yang lainnya dari Larissa, Margit, or Gesa, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Larissa and Margit, do you have want to speak something for about Google Ads and SEO? Everything was actually mentioned in the presentation, but we will send you the presentation as well via WhatsApp and also the recording, so you can always go over it. And if you have any specific questions, don't hesitate to text Fenna or Gesa or Assis or us, and we can actually go over your challenges together. We also have a free marketing guide where we explain everything about Google Ads. And thank you so much for joining, everyone. We really appreciate it. Okay, nice. And Larissa, do you want to speak something? Yeah, everything was mentioned from our team already. So I thank you very much for being here tonight. And feel free to join us on Facebook. Please also feel free to visit our website. We have a lot of blogs there where we always share helpful tips and tricks about Google Ads and marketing specifically for the healthcare industry. So thank you very much for being here. Okay, cool. And maybe Aziz? Hi, Aziz. Hi, Aziz. Yep, all good from my end. Fenna, Gesa. Thank you everyone. Oke, thank you. Untuk itu saya ucapkan selamat malam dan thank you banget yang sudah yang hadir pada malam hari ini. Untuk itu saya akan matikan untuk recordingnya. Larissa, you can turn